Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Maya Komala dari manajemen 19F. Ada Zahra Desabrianti Lutfia dari manajemen 19E. Ada Rifa Robiatus Saadah dari manajemen 19E. Amelia Hoironisa manajemen 19I. Dan Lala Frasilia Suganda Putri manajemen 19I. Di sini kami akan menjelaskan tentang ramalan penjualan menggunakan metode forecasting atau analisis tren. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Analisis tren merupakan analisis runtut waktu atau data berkala sebagai variabel bebas. Analisis tren sendiri itu ada dua. Yang pertama, analisis tren garis lurus dan analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren garis lurus yaitu ada analisis linear, metode kuadrat terkecil, dan metode momen. Analisis tren bukan garis lurus ada tren parabola kuadrat dan tren eksponensial atau logaritma. Analisis tren garis lurus. Tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, menaik atau menurun dalam suatu data runtut waktu. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas X dapat menggunakan tahunan, semesteran, triwulanan, kuartalan, bulanan, atau mingguan. Baik teman-teman, saya Zahra Desabrianti Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren garis lurus yang udah dijelaskan tadi oleh rekan saya, oleh Maya. Di sini bisa lihat ya teman-teman, ada beberapa rumus yang akan dipakai dalam analisis tren garis lurus dengan menggunakan dua metode. Di sini ada metode kuadrat terkecil atau last square, metode momen produk. Untuk metode kuadrat terkecil sendiri itu rumusnya ada Y sama dengan A ditambah BX, nilai B sama dengan nilai sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi nilai sigma X pangkat kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Nilai A-nya sama dengan sigma Y dibagi N diambil B dalam kurung sigma X dibagi nilai N. Untuk metode momen produk sendiri itu rumusnya ada Y sama dengan A ditambah BX, sigma Y sama dengan nilai A ditambah B sigma X, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan juga apa itu Y, X, A, B, dan N. Untuk Y sendiri bisa dilihat ada variabel terikat, untuk X ada variabel bebas, untuk nilai A itu nilai konstanta, untuk nilai B koefisien arah regresi, dan untuk N seperti biasa itu banyaknya data. Nah, analisis tren garis lurus. Dalam analisis tren ini nggak ada ketentuan jumlah data historisnya ya teman-teman. Nilai N ini yang dianalisisnya, tapi semakin banyak jumlah data yang kita pakai, maka semakin baik hasil perhitungan analisisnya. Di sini kita mengambil contoh di PT Independen. Diketahui data dari hasil penjualan produk susu kental manis PT Independen selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 masing-masing sebesar 42.272 karton, 2011 41.669 karton, 2012 34.938 karton, 2013 41.104 karton, dan 2014 ada 48.258 karton. Di sini kita menggunakan ramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren garis lurus dan menggunakan satu metode aja ya. Untuk metode yang kita ambil itu adalah metode kuadrat terkecil yaitu last square. Dan yang kita cari ini untuk tahun 2015 karena kita mengambil ininya dalam 5 tahun tadi sampai 2014, jadi kita akan menghitung caranya untuk tahun ramalan 2015. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren garis lurus dengan least square. Di sini ada contoh tabelnya. Di banyaknya data dari tahun 2010 sampai 2014 dengan penjualan dilambangkan Y. Di tahun 2010 sebanyak 40.272 dan seterusnya.
Lalu di tahun 2011 ada 41.669, di tahun 2012 34.938, di tahun 2013 41.104, dan di tahun 2014 ada 48.358 dan seterusnya dengan sigma 206.341. Di sini juga ada rumus perhitungannya. Ada dua rumus. Yang pertama sigma Y sama dengan NA ditambah C sigma X 2. Lalu berikutnya sigma S sigma X 2Y sama dengan A sigma X 2 ditambah C sigma X 4. B sama dengan sigma XY atau sigma X 2. B sama dengan 15.607 atau 10 sama dengan 1.561. 206.341 sama dengan 5A ditambah 10C X. Lalu 2.437.293 sama dengan 10A ditambah 34C X. Lalu 1.412.682 sama dengan 10A ditambah 20C per 4.372.293 sama dengan 10A ditambah 34C dikurang 21.611 sama dengan min 14C sama dengan 1.543.642. Lalu di sini kami akan membahas dengan cara substitusi kepersamaan 1. 206.341 sama dengan 5A ditambah 10C. 206.341 sama dengan 5A ditambah 10 dikali 1.543.642. 206.341 sama dengan 5A ditambah 15.436.042. Lalu 5A sama dengan 206.341 dikurang 15.436.042. Lalu 5A sama dengan 190.904.058. Lalu A sama dengan 190.904.058 atau 5. Lalu 5A sama dengan 190.904.058. A sama dengan 190.904.058 dibagi 5 sama dengan A sama dengan 38.180.916. Jadi trennya adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX 2Y aksen sama dengan 38.180.916 ditambah 4.130.004X ditambah 1.543.642 X2. Dari hasil perhitungan tren menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil the least square method, maka dapat dihitung perkiraan atau peramalan penjualan produk susu kental manis. Cermatilah pada PT independen yaitu jarak antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu 3 tahun. Jadi nilai X diganti dengan 3. Perhitungannya adalah aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX 2. Aksen sama dengan 38.180,916 ditambah 1.561X ditambah 1.543,642 X kuadrat. Aksen sama dengan 38.180,916 ditambah 1.561 X, kita masukkan angka 3 ditambah 1.543,642 X, kita masukkan 2 lagi, 3 lagi kuadrat. Aksen sama dengan 38.180,916 ditambah 4.683 ditambah 13.892,778. Aksen sama dengan 56.756,694.
Bisa teman-teman lihat di tabel data perhitungan tren penjualan untuk tahun 2010 sampai dengan 2014 untuk data penjualan, data X, data XY, dan data X kuadrat. Untuk tahun 2010, data penjualan yaitu 40.272, data X-nya min 2, XY-nya minus 80.544, dan X kuadrat minus 4. Untuk data 2019 yaitu data penjualan 41.669, data X minus 1, data XY minus 41.669, data X kuadrat yaitu minus 1. Untuk tahun 2012 yaitu data penjualan 34.938, data X sama dengan 0, data XY sama dengan 0, data X kuadrat sama dengan 0. Untuk data 2013 data penjualan sebanyak 41.104, data X1, data XY 41.104, dan data X kuadrat 1. Untuk data 2014 yaitu data penjualan 48.358, data X sama dengan 2, data XY sama dengan 96.716, dan data X kuadrat sama dengan 4. Untuk sigmanya sendiri yaitu penjualan sama dengan 206.341, data X sama dengan 0, sigma XY sama dengan 15.607, dan sigma X kuadrat sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk ke tahap A sama dengan 206.341/5 sama dengan 41.267, dan B sama dengan 15.607/10 sama dengan 1.561. Aksen sama dengan 41.268 ditambah 1.561X. Aksen 2010 sama dengan 40.272 ditambah 1.561. Dimasukkan data X pada tahun 2010 yaitu minus 2 sama dengan 37.150. Aksen 2019 41.669 ditambah 1.561. Kita masukkan data X pada tahun 2011 yaitu minus 1 sama dengan 40.108. Selanjutnya aksen 2013 34.938 ditambah 1.561 dikali 0 sama dengan 36449. Untuk data 2013 41104 ditambah 1.561, kita masukkan data X yaitu 1 untuk aksen 2013 sama dengan 42.665. Untuk aksen 2014 yaitu 48.358 ditambah 1.561 dikali 2 sama dengan 51.480. Sekian, terima kasih. Baik, saya Lipa Robiatu Saada akan menjelaskan bagaimana gerak tren penjualan metode jumlah kuadrat terkecil the least square method dari tahun ke tahun. Dalam penjualan ini, kita bisa lihat di tahun 2014 melonjak sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2010 penjualan ditetapkan akan mencapai angka 37.150 karton. Lalu kita lihat di 2011 penjualan naik mencapai 40.108 karton. Dan di tahun 2012 penjualan menurun menjadi 36.499 karton. Di tahun 2013 bisa kita lihat penjualan naik drastis mencapai 42.665 karton. Lalu 2014 sangat melonjak dengan baik. Angka penjualan yaitu mencapai 51.480 karton. Dari grafik penjualan dengan metode jumlah kuadrat terkecil bisa kita simpulkan bahwa hasil peramalan yang diberikan oleh metode least square dalam data penjualan menunjukkan adanya kenaikan jumlah penjualan sebesar 56.756 karton.
lebih besar dari perhitungan yang digunakan oleh perusahaan berdasarkan Jasmine Salesman sebesar 55.611 karton. Ini menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih tepat digunakan karena metode ini sangat teliti dalam menghitung data berkala. Dapat mencegah adanya kesalahan dalam pengisian dan membuat data akan semakin akurat serta dapat mempersingkat waktu untuk menghitung tren penjualan yang sudah ditentukan.